Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Diberikannya nikmat iman, nikmat Islam adalah kenikmatan-kenikmatan yang besar yang patut seorang muslim bersyukur karenanya. Dan di antara kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita adalah dipilihnya kita menjadi ahlul ilmi, menjadi orang-orang yang terbaik yang mempelajari ilmu agama. Karena manusia yang banyak, rata-rata mereka tidak diberikan kemudahan di dalam hadir di majelis-majelis keilmuan, sehingga mayoritas dari penduduk bumi berada di atas kesesatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Seandainya kalian mengikuti mayoritas penduduk bumi, niscaya mereka akan memalingkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah nikmat hadir di majelis ilmu ini bisa dibeli dengan uang, niscaya Qarun adalah orang yang pertama kali mengeluarkan hartanya yang banyak hanya untuk mendapatkan hidayah bisa hadir di majelis ilmu, sehingga dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kenikmatan duduk di majelis ilmu bisa didapatkan dengan tingginya kekuasaan, niscaya Fir'aun akan meletakkan tampuk kekuasaan tertingginya karena ingin mendapatkan hidayah yang bisa menyelamatkannya dari jurang neraka. Dan dari semua manusia yang ada, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangkahkan kaki duduk di majelis-majelis keilmuan, majelis yang penuh dengan ketenangan, yang para malaikat mengembangkan sayapnya, majelis yang orang-orang yang hadir di dalamnya dimohonkan ampun oleh seluruh penghuni langit, bahkan ikan yang ada di lautan dan semut yang ada di lubangnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kemudahan untuk hadir di majelis-majelis keilmuan. Apalagi yang akan kita pelajari adalah sebaik-baik kitab suci yang dulu mengangkat Jaziratul Arab, sebuah negeri yang kering, yang banyak terjadi perang antar suku, yang mereka berada dalam kondisi ummi, tidak bisa baca tulis, menjadi poros besar imperium dunia karena mempelajari Al-Quranul Karim yang mulia. Apa kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, seorang khulafaur rasyidin? Beliau pernah mengatakan, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Beliau mengutip sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat satu kaum dengan kitab ini, yaitu Al-Qur'an, wa yadh'u bihi akharin, dan merendahkan kaum yang lainnya. Para sahabat menjadi jaya bukan mempelajari banyak ilmu-ilmu yang ada, tapi Rasulullah hanya mengajarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini kita diberikan kemudahan untuk bersama-sama mentelaah ayat-ayat Al-Qur'an yang mulia. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita selesai dari membahas tafsir di juz 28, maka kita sekarang beranjak untuk mempelajari juz 26, dan semoga bisa dilanjutkan di juz 27, kemudian berpindah pada juz yang lainnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Surat yang pertama kali
yang Allah gunakan untuk membuka di juz 26 adalah surat Al-Ahqaf. Surat ini akan menceritakan tentang salah satu umat yang terdahulu, yaitu kaum 'Ad, yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah kejadian yang besar. Jadi Al-Ahqaf adalah sebuah tempat yang banyak bukit berpasirnya, dan di situ ada umat yang dulu pernah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaum 'Ad. Surat Al-Ahqaf ini adalah surat yang ke-46, terdiri dari 35 ayat. Surat ini termasuk dalam jajaran surat-surat Makkiyah, artinya surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Seperti surat-surat Makkiyah pada umumnya, surat ini akan banyak berbicara tentang rububiyah, tentang uluhiyah, tentang masalah-masalah keyakinan, akidah. Demikian pula surat-surat Makkiyah pada umumnya. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, salah satu ciri surat-surat Makkiyah, kalaulah dia tidak diawali dengan qasam, dengan sumpah, maka dia akan diawali dengan al-huruful muqata'ah, akan diawali dengan huruf yang terputus-putus. Dan surat Al-Ahqaf ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua huruf yang terputus, yaitu ha dan mim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, hamim. Sebagaimana kita ketahui bahwa al-huruful muqata'ah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawali surat-surat Makkiyah di dalam Al-Qur'an tidak memiliki arti secara spesifik. Tidak ada maknanya, artinya tidak mengandung makna-makna tertentu, akan tapi didatangkan al-huruful muqata'ah untuk menantang orang-orang Arab waktu itu yang mereka berada pada puncak sastra bahasa Arab yang tinggi, bahwa Al-Quran datang dengan huruf-huruf hijaiyah yang mereka kenal, bukan huruf-huruf yang asing. Maka kalaulah kalian mampu untuk menandingi Al-Quran, maka silakan disusun 10 surat yang semisal dengan Al-Quran. Kalau tidak bisa, maka minimal 1 surat, dan datangkan semua sekutu-sekutu kalian. Artinya Al-Quran datang dengan huruf-huruf hijaiyah, tetapi apa yang didatangkan oleh Al-Quran bukanlah kalimat-kalimat biasa. Sehingga kedatangan surat Makkiyah dengan al-huruful muqata'ah adalah sebagai tantangan kepada orang-orang Makkah yang waktu itu mereka memiliki sastra Arab yang sangat tinggi. Sebagian riwayat ya tentang al-huruful muqata'ah ini datang dengan riwayat-riwayat Israiliyat, sehingga kita perlu mengecek kembali kebenarannya, dan mayoritas dari hikmah di balik al-huruful muqata'ah adalah cerita-cerita Israiliyat dari orang-orang ahlul kitab. Salah satunya ya, meskipun hamim tidak termasuk di dalamnya, salah satunya adalah tentang nun. Nun yang ada di surat Al-Qalam, surat kedua di juz 29, didatangkan sebuah cerita Israiliyat bahwa nun adalah sebuah ikan paus raksasa yang di atasnya ada bumi. Jadi bumi berada di tanduk atau di punggungnya paus raksasa yang bernama Nun, dan itu adalah kisah Israiliyat. Sehingga rata-rata riwayat-riwayat tentang al-huruful muqata'ah adalah riwayat-riwayat yang tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hamim adalah tantangan bagi orang-orang Makkah, orang-orang kafir Quraisy, bahwa Al-Quran datang dengan huruf-huruf yang tidak asing bagi mereka, tetapi maknanya berbeda dengan apa yang biasa mereka ucapkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Al-Quran yang mulia diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, zat al-aziz dan al-hakim. Al-aziz artinya yang maha perkasa, yang tidak akan terkalahkan, dan al-hakim artinya zat yang maha bijaksana. Kalaulah kita nanti melihat ayat-ayat Al-Quran, semuanya Allah letakkan di tempatnya masing-masing. Sampai pun
di dalam penyebutan surat Qaf, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin membantah orang-orang kafir, orang-orang ateis yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, maka Allah Subhanahu wa taala membantahnya dengan kata yang tepat untuk mematahkan syubhat mereka. Mereka mengatakan, "Aidza mitna wa kunna turaban dzalika raja'un ba'id." Apakah ketika kami telah meninggal dunia, telah mati, menjadi tanah dan kami akan dihidupkan kembali? Dzalika raja'un ba'id, kata mereka. Maka Allah mendatangkan ayat, "Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz." Allah datangkan dua hujjah bahwasanya kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami tahu ma tanqusu minhum. Allah gunakan kata naqasa. Naqasa artinya sesuatu yang berkurang. Jadi jasad mereka yang satu demi satu termakan oleh bumi itu Allah tahu. Wa indana kitabun hafiz, dan di sisi kami ada kitab yang tertulis yang sangat rapi. Kalaulah ada pimpinan perusahaan yang dia punya sekretaris, administrasi yang sangat detail dalam mencatat transaksi yang ada di perusahaan itu, maka tidak sulit bagi pimpinan perusahaan untuk mengambil sebuah kebijakan. Walillahi mathalul a'la. Kalaulah itu makhluk, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Allah tahu satu demi satu terurai dari bagian jasad mereka. Nah, Allah gunakan kata tankusu, tidak menggunakan kata ta'kulu atau tadhhabu. Dan itu adalah bahasa yang sangat tinggi. Sehingga meletakkan ayat demi ayat adalah menunjukkan kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua isi Al-Quran tidak ada yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ketiga, "Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi." Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya illa bil haqqi, kecuali dengan kebenaran. Allah tidak ciptakan langit dan bumi dan makhluk yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Semuanya pasti ada hikmahnya. Sampai pun ketika ada sesuatu yang dianggap buruk, misalnya ada binatang-binatang yang diharamkan dalam Islam, babi dan seterusnya, kelihatan buruk bagi manusia, tapi di sana ada hikmah yang luar biasa. Dengan adanya demikian, maka tampak siapa yang benar-benar mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang hanya dusta dalam pengakuannya. Dengan adanya iblis, makhluk yang terkutuk, yang terlaknat, maka tampak siapa yang benar dalam keimanannya, siapa yang ikhlas dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan demikian seterusnya. Sehingga Allah katakan, "Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi." Tidaklah Allah ciptakan langit, bumi dan apa yang ada di antara keduanya kecuali semuanya dengan kebenaran, tidak ada yang sia-sia. Dan Allah ciptakan di sini dengan kata al-haqqi, menunjukkan bahwa penciptaan langit dan bumi bukan berjalan dengan natural, tetapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbentuk secara sendirinya, tapi dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ajalim musamma, dan pada saatnya bumi juga akan datang waktu kehancurannya, yaitu hari kiamat, yang Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan seluruh makhluk yang ada di langit dan ada di bumi. Meskipun ada beberapa yang Allah kecualikan, di antaranya adalah arasy, kursi, surga, neraka, ajabuz zanab, yang tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun, namun orang-orang kafir mereka berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka, yaitu dari Al-Qur'anul Karim yang mulia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi." Katakanlah, jelaskan kepadaku tentang apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Aruni madza khalaqu minal ardi. Kata Allah Subhanahu wa taala, perlihatkanlah kepadaku apa yang telah mereka ciptakan di muka bumi ini. Jadi kalau ada orang menyembah sembahan selain Allah,
Maka Allah perintahkan kepada orang itu, aruni madza khalaqu minal ardi. Apa kiranya jasa karya dari sesembahan itu? Am lahum syirkun fis samawat. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang ada di langit? Artinya apakah mereka itu pernah menciptakan satu gunung? Ini loh karya dari berhala ini. Apakah mereka dulu pernah menciptakan pepohonan? Pernah ikut membangun langit? Dan yang seterusnya. Am lahum syirkun fis samawat ituni bikitabim min qabli hadha au atharatin min ilmin in kuntum sadiqin. Maka Allah menyatakan, bawalah kepadaku kitab sebelum Al-Quran ini, au atharatin, atau atharah, yaitu prasasti, ya, peninggalan-peninggalan yang membuktikan bahwa ini adalah ciptaan dari sesembahan itu. In kuntum sadiqin, kalaulah kalian adalah orang-orang yang benar. Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berupaya untuk menegakkan hujjah bahwa sesembahan selain Allah tidak layak untuk dijadikan sesembahan. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan alam semesta. Tidak ada karya bahwa sembahan ini menciptakan gunung, pepohonan, bebijian, menghidupkan makhluk hidup. Tidak ada karya mereka. Kalaulah mengklaim bahwa ini bisa menghidupkan, maka kita katakan mana buktinya? Mana kitab yang menyebutkan tentang itu? Mana prasasti atau bukti-bukti sejarah yang menyatakan bahwa dulu mereka ikut membangun alam semesta yang sangat besar ini? Dan semua itu menunjukkan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah Zat yang Maha Kuasa yang membangun alam semesta sendirian tanpa ada bantuan dari yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adallu mimman yad'una min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Siapakah yang lebih sesat dari orang-orang yang menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, man la yastajibu lahu, yang tidak bisa mengabulkan, yang tidak bisa mendengar doa-doa mereka sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun. Bahkan sesembahan mereka itu, dari doa orang-orang yang minta kepada sembahan itu, ghafilun. Mereka itu ghaflah, lalai. Jadi antum lihat bagaimana Allah datangkan logika untuk membantah orang-orang kafir. Bagaimana kalian bisa menyembah para berhala, sedangkan berhala itu tidak bisa mendengar? Kalaulah dia bisa mendengar, maka dia tidak bisa mengabulkan doa kalian. Dia tidak bisa memberi. Buktinya dia diam saja. Bahkan ditegaskan oleh Allah, wahum an du'aihim. Dari sekian permintaan orang-orang yang menyembah berhala itu, maka berhala itu ghafilun, lalai. Tidak bisa mengetahuinya, melupakan doa-doa mereka. Dan itu Allah katakan, waman adallu. Siapa kiranya orang yang lebih sesat daripada orang yang menjadikan sembahan selain Allah, yang sembahan itu tidak mampu mendengar, tidak mampu mengabulkan doa mereka, bahkan mereka lalai dari doa orang-orang yang minta kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza khusyiran nasu, apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, kanu lahum a'daan, niscaya sesembahan tersebut akan menjadi musuh bagi mereka. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka itu sembahan itu akan mengingkari peribadahan mereka kepadanya. Jadi para berhala itu nanti pada hari kiamat ketika mereka dikumpulkan, maka mereka tidak mau disembah, mereka tidak ingin disembah. Bahkan matahari itu juga dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Itu ingin merendahkan orang-orang yang menyembah matahari. Jadi bayangkan betapa hinanya orang-orang yang menjadikan sembahan selain Allah, yang tidak bisa mengabulkan doa, yang tidak bisa memberikan kebaikan kepada mereka, dan pada hari kiamat justru mereka menjadi musuh. Allah katakan di sini, wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'daan. Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, maka sembahan itu akan menjadi musuh bagi mereka. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka itu sembahan-sembahan itu akan mengingkari sesembahan orang-orang yang menyembahnya. Jadi bayangkan
di dunia tersesat dan di akhirat mereka berada di dalam kerugian yang nyata. Tidak dibela meskipun oleh zat yang disembahnya sendiri. Maka kembali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk orang-orang yang diberikan hidayah, karena dengan hidayah Islam kita diberikan peluang untuk masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-7, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, yang sangat sesuai dengan logika, yang sesuai dengan fitrah manusia, qala alladzina kafaru lil haqqi, maka berkatalah orang-orang yang mengingkari kebenaran, lamma ja'ahum, ketika kebenaran itu datang kepada mereka. Al-haq yang dimaksudkan di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, bagaimana respon mereka? Maka mereka akan mengatakan, hadza sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata. Terkadang mereka mengatakan Quran itu sihir, ya, sebagaimana Rasulullah disebut sebagai tukang sihir. Terkadang Rasulullah juga disebut sebagai orang yang gila, dikatakan sebagai tukang syair. Mereka tidak satu dalam sebuah statement. Ini menunjukkan mereka itu berada di atas kesesatan, kesalahan. Seandainya mereka di atas kebenaran, maka statement mereka satu tentang Al-Quran, seandainya. Tapi pernyataan yang beraneka ragam itu menunjukkan mereka berada di atas kebingungan. Bingung bagaimana cara mengingkari Al-Quran. Sehingga mereka ada yang mengatakan sihir, ada yang mengatakan syair, ada yang mengatakan asatirul awwalin, ini adalah dongeng orang-orang terdahulu. Kenapa mereka mengatakan sihir? Karena ketika orang itu dibacakan Al-Quranul Karim oleh Rasulullah SAW, maka sebagian dari mereka beriman, dan setelah mereka beriman, mereka berubah dari kondisi sebelumnya. Orang yang asalnya jahiliyah menjadi orang yang alim. Orang yang asalnya, para wanita yang asalnya terbuka menjadi tertutup dengan hijab-hijab mereka, dan demikian seterusnya. Sehingga mereka menganggap bahwa Quran ini adalah sihir yang bisa memisahkan antara suami dengan istri, antara bapak dengan anaknya, karena iman dan kufur tidak akan pernah bersatu selama-lamanya. Jadi mereka menyebut Al-Quran sebagai sihir. Padahal Al-Quran adalah kebenaran yang sangat benar yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Am yaqulu naftarah, bahkan mereka mengatakan iftarahu, yaitu Al-Quran ini diada-adakan, itu dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana bantahan Allah Subhanahu wa taala, qul iniftaraituhu, kalaulah Al-Quran ini aku yang mengadakan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuatnya, fala tamlikuna li minallahi syai'ah, maka kalian tidak akan mampu melindungiku sedikit pun dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wa a'lamu bima tufiduna fi, dia mengetahui apa yang kalian ucapkan tentangnya. Kafa bihi syahida, cukuplah dia menjadi saksi antara aku dengan kalian. Baini wa bainakum wa huwal ghafurur rahim, dan dia adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini ada kaitannya dengan salah satu ayat di surat Al-Haqqah, yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa apabila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berani merubah Al-Quran, menambahkan kata-kata dalam Al-Quran, laqata'na minhul watin, maka niscaya kami akan potong urat jantungnya, yang menjadikan mati seketika. Jadi karena jantung adalah pusat kehidupan manusia, dan Rasulullah tahu ancaman itu. Maka Rasulullah mengatakan, katakan wahai Rasulullah, seandainya aku berani membuat Al-Quran, maka fala tamlikuna li minallahi syai'ah, siapa di antara kalian yang mampu menyelamatkanku ketika Allah mensiksaku? Karena Rasulullah tahu konsekuensinya. Merubah Al-Quran berarti minta untuk diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dipotong urat jantungnya. Kalaulah aku berani merubah Al-Quran, siapa yang akan menolongku, kata Nabi. Dan tidak ada yang bisa menolong ketika kondisi seperti itu. Maka ini menunjukkan bahwa Rasulullah adalah orang yang paling amanah di dalam menjaga Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Haqqah, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, seandainya ia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadakan ba'dal aqawil,
sebagian qaul, tidak semuanya. Jadi ada sisipan-sisipan kata di dalam ayat Al-Quran. Seandainya itu yang terjadi, apa kata Allah? La akhadna minhu bil yamin, niscaya kami akan pegang ia dengan tangannya, dengan tangan kanan. Thumma laqata'na minhul watin, kemudian kami, perhatikan itu ada lam taukid ya, laqata'na, kami benar-benar akan memutusnya, minhul watin, yaitu urat jantungnya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, dan itu sekali-kali tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi dalam proses pemotongan urat tersebut. Ayat yang mulia ini, surat Al-Haqqah di ayat yang ke-44 sampai 47 adalah bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran telah dirubah. Jangankan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berani menyisipkan kata dalam Al-Quran, apa konsekuensinya? Apa konsekuensinya? Akan dipotong urat jantungnya. Siapa yang memutuskan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang mengatakan Al-Quran telah dirubah adalah perkataan yang dusta. Karena jangankan orang selain Nabi saja diancam oleh Allah dengan ancaman yang berat seperti ini. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, seandainya dia datangkan sebagian kata dalam Al-Quran, laqatna minhu bil yamin, thumma laqatna minhul watin. Jika Nabi SAW mengatakan, siapa kiranya yang akan menjagaku kalau aku berani merubah Al-Quran, apalagi sampai membuat Al-Quran, karena tidak lama aku akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan Al-Quran sangat terjaga dari semua perkataan manusia. Sampai-sampai apa kata Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika turun Abasa wa Tawalla, sebuah surat yang menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam karena berpaling dari seorang sahabat yang tunanetra, seorang sahabat yang tidak memiliki kedudukan di mata orang-orang Arab waktu itu. Dan di hadapan Nabi ada para petinggi orang-orang Mekah, sehingga Rasulullah lebih menghargai mereka dengan harapan mereka bisa tertarik dengan Islam dan mereka masuk ke dalam agama Islam diikuti oleh para pengikut yang ada di bawah. Rasulullah berpaling dari Abdullah bin Ubay bin Umi Maktum, Abdullah bin Umi Maktum. Maka berpalingnya Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya surat Abasa wa Tawalla. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Seandainya Rasulullah adalah orang yang tidak amanah dalam Al-Quran, maka tidak ada surat yang lebih layak untuk beliau sembunyikan kecuali surat Abasa wa Tawalla. Seorang Nabi yang mulia, Khatamul Anbiya'i wal Mursalin, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, ditegur oleh Allah dari langit yang ketujuh hanya gara-gara berpaling dari seorang yang tunanetra. Dan itu beliau sampaikan kepada umat bahwa beliau pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam hal-hal yang sederhana aja diingatkan oleh Allah, maka bagaimana kiranya kalau sampai beliau menambahkan atau menyisipkan kata dalam Al-Quran, maka tentunya akan ditegur oleh Allah dengan teguran yang lebih keras lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ma kuntu bid'am minar rusuli. Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku bukanlah Rasul yang pertama kali. Jadi bid'am itu yang baru ya. Aku bukanlah Rasul yang pertama kali diutus. Artinya banyak Rasul-Rasul yang sebelumku di kalangan para nabi-nabi, di kalangan Bani Israel terutama. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat oleh Allah kepadaku, wala bikum, dan kepada kalian. Ayat yang mulia ini, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, dulu ketika dibacakan kepada orang-orang Makkah, mereka itu tertawa dengan ayat ini. Jadi Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, katakanlah wahai Rasulullah kepada mereka, kuntu bid'am minar rusul. Aku ini bukan Rasul yang pertama kali. Artinya banyak Rasul-Rasul sebelumku. Sudah ada Taurat, sudah ada Injil, sudah ada Zabur. Itu seperti itu dari zaman ke zaman. Aku bukan orang yang baru diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian katakan kepada mereka, wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Katakanlah aku tidak tahu apa yang akan diperbuatnya terhadapku dan terhadap kalian. Mereka tertawa
karena mereka menganggap bagaimana kami akan memeluk agama Islam sedangkan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu nasib kami. Apakah kami akan masuk surga ataukah masuk neraka? Demikian pula engkau juga tidak tahu kondisinya. Dan itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat yang lainnya bahwa yang dimaksud dengan katakan bahwa aku tidak tahu apa yang akan menimpaku. Maksudnya aku tidak tahu apakah nanti aku akan kalian bunuh sebagaimana orang-orang Bani Israel telah membunuh nabi-nabi mereka, dan aku tidak tahu apa yang akan menimpa kalian setelah itu. Apakah kalian menjadi orang-orang yang beriman ataukah tetap dalam kekufuran? Itu maksudnya. Jadi bukan berarti bahwasanya Rasulullah itu belum dijamin surganya atau tidak ada jaminan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini maksud yang salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya akhir dari perkara beliau di dunia, tidak tahu akhir perkara beliau di dunia apakah beliau akan diusir atau dibunuh sebagaimana nabi terdahulu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak tahu bagaimana nasib orang-orang kafir di dunia, apakah mereka akan beriman ataukah tetap kafir sehingga mereka akan disiksa. Adapun beliau nanti di akhirat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat, beliau akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dan diikuti oleh orang-orang yang beriman bersamanya. Ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian orang yang menyimpang dalam kebenaran bahwa Nabi Muhammad itu tidak dijamin surga, karena mengatakan beliau diperintahkan oleh Allah ma adri ma yuf'alu bi wala bikum, dan itu adalah penafsiran yang salah. Yang benar bahwasanya tidak tahunya adalah dalam urusan dunia, apakah akhir cerita beliau itu akan dibunuh oleh orang-orang kafir ataukah diusir atau tidak. Demikian pula mereka tidak tahu apakah beriman ataukah tidak. Iyattabi'u in attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku tidak lain hanyalah sebagai penyampai wahyu. Wa ma ana illa nadhirum mubin, dan aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan yang nyata kepada kalian. Artinya beliau tidak berikan hak untuk memberikan hidayah taufik. Dia tidak bisa menjadikan orang itu beriman, beliau hanya bisa menyampaikan hidayatul bayan. Sudah adzan ya? Belum ya? Baik, kita lanjutkan kalau begitu. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa syahida syahidum min bani Israil." Katakanlah, jelaskan kepadaku bagaimana pendapatmu jika Al-Qur'an datang di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalian mengingkarinya, wa syahida syahidum min bani Israil, dan ada seorang saksi dari Bani Israel yang dia beriman dengan kebenaran Al-Quran ini, ala mithlihi fa'amana, kemudian dia beriman dengan Al-Quran ini, wa kafartum, sedangkan kalian tetap di dalam kekafiran kalian. Innallaha la yahdil qaumadh zalimin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim. Ayat ini adalah salah satu ayat madaniyah yang berada di tengah jajaran surat-surat Makkiyah. Ini salah satu contohnya. Jadi biasa di dalam surat Makkiyah secara umum ada 1-2 ayat madaniyah. Karena kita tahu ya, Al-Quran itu turunnya tidak sekaligus, tapi turun berdasarkan kondisi tertentu. Biasanya terkadang turun dalam sebab-sebab tertentu, dalam keadaan-keadaan tertentu. Kemudian Nabi menyusunnya bahwa ayat ini setelah ini kemudian ayat ini, dan demikian seterusnya. Sehingga karena demikian pola turunnya Al-Quran, ada ayat atau ada surat yang secara umum Makkiyah atau Madaniyah, tetapi ada 1-2 ayat yang menyelisih keumuman surat tersebut. Jadi ada ayat-ayat Madaniyah yang berada dalam surat Makkiyah, sebagaimana ada ayat Makkiyah yang berada di tengah surat-surat Madaniyah. Salah satu contohnya, karena kita katakan tadi kan ini surat Makkiyah, ayat yang ke-10 ini adalah surat atau ayat Madaniyah. Ayat ini menjelaskan tentang satu orang sahabat, yaitu Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam adalah seorang tokoh Yahudi yang masuk Islam dengan pertanyaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa masih ingat 3 pertanyaan Abdullah bin Salam? Yang dia katakan,
tidak akan bisa menjawab pertanyaan ini kecuali dia adalah seorang nabi. Dan semuanya berhasil dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ingat 3 pertanyaan dari Abdullah bin Salam? Dia tanya apa? Ini menunjukkan bagaimana tingginya ilmunya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam adalah seorang ulama di kalangan orang-orang Yahudi dan dia beriman. Gak ingat ya? Wah, kayaknya perlu murojaah di pembahasan di surat Al-Insan. Di sana kita pernah membahasnya. Taib, yang dimaksud dengan wa syahida syahidu min bani Israil adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini adalah sahabat yang sejak kakinya berada di dunia sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia masuk ke dalam surga. Sebagaimana kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, "Ma sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu li ahadin." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut seseorang yamshi 'alal ardi, yang orang itu masih berjalan di atas muka bumi, dia masih hidup, innahu min ahlil jannah, tapi dia sudah dijamin menjadi penghuni surga. Subhanallah, orangnya masih hidup tapi Nabi memberikan jaminan orang ini menjadi penghuni surga. Kecuali siapa? Illa li Abdullah bin Salam, kecuali hanya kepada Abdullah bin Salam saja. Qala wa fihi nazalat hadhil ayah, dan karena orang tersebutlah turunlah ayat yang mulia ini, wa syahida syahidum min bani Israil ala mithlihi, dan menjadi saksi seorang di kalangan Bani Israel atas keimanannya kepada Al-Quran, yaitu yang dimaksud adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam adalah seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam ketika Rasulullah datang ke Madinah, dan dia bermukim di Madinah. Dia wafat tahun 43 Hijriah, bertepatan dengan tahun 663 Masehi. Dan lihat bagaimana nasibnya Abdullah bin Salam setelah dia masuk Islamnya. Jadi dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, innal yahuda qaumun buhutun." Kata Abdullah bin Salam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang Yahudi itu adalah kaum yang suka berdusta mereka ini." Dia tahu bagaimana karakter orang-orang Yahudi. "In alimu bi islami qabla an tas'alahum bahatuni indaka." Jika mereka mengetahui keislamanku sebelum engkau bertanya kepada mereka, niscaya mereka akan berdusta di hadapanmu. Jadi Abdullah bin Salam ini sudah masuk Islam dan dia ceritakan karakter Yahudi seperti ini, wahai Rasulullah. Maka faja'atil yahudu, datanglah orang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dakhala Abdullahi al-baita, sedangkan Abdullah bin Salam bersembunyi di balik rumah. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau bertanya kepadanya, kepada orang Yahudi ini, ayyu rajulin fikum Abdullah bin Salam. Apa menurut kalian, siapa kiranya Abdullah bin Salam di antara kalian itu? Jadi Rasul ingin tahu bagaimana pendapatnya orang-orang Yahudi tentang Abdullah bin Salam. Qalu, mereka mengatakan, a'lamuna wa ibnu a'lamina wa akhyaruna wa ibnu akhyarina. Dia adalah orang yang paling berilmu di antara kami, di tengah-tengah orang yang berilmu, dan dia orang pilihan di antara orang-orang yang terpilih. Anda bisa bayangkan bagaimana hebatnya siapa tadi? Abdullah bin Salam. Itu orang yang paling pandai di antara orang yang pandai, orang yang terpilih di kalangan orang-orang Yahudi. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afara'aitum in aslama Abdullah. Bagaimana kiranya pendapat kalian kalaulah Abdullah bin Salam masuk ke dalam agama Islam? Maka mereka mengatakan, qalu a'adahullahu min dzalika. Maka mereka mengatakan, semoga Allah melindungi dari yang demikian itu. Enggak mungkin Abdullah bin Salam masuk Islam. Mereka enggak percaya. Faqaraja Abdullah ilaihim, maka keluar Abdullah bin Salam dari rumah tadi, kan dia sembunyi sebelumnya. Maka keluar Abdullah bin Salam dari rumah tersebut, faqala, dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia mengatakan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bagaimana respon orang-orang Yahudi yang sebelumnya mengatakan dia orang paling pandai, dia orang terpilih di kalangan kami? Mereka mengatakan apa? Faqalu syarruna wa ibnu syarrina. Ini adalah orang yang paling buruk di antara orang-orang yang buruk di kalangan kami.
Subhanallah. Apa kata Abdullah bin Salam di awal? Yahudi itu suka berdusta. Jadi ketika mereka tidak suka, maka dia akan datangkan banyak kedustaan. Maka wa waqa'u fihi, dan mereka terus mencela Abdullah bin Salam, padahal Abdullah bin Salam adalah seorang yang baik dalam keislamannya. Bahkan dia disebut oleh Allah dalam Al-Quran, orangnya masih hidup di dunia tetapi sudah dijamin oleh Nabi sebagai penghuni surga. Itu adalah Abdullah bin Salam, dan itu menjadi salah satu ayat Madaniyah yang berada di tengah-tengah surat Makiyah yang ada di surat Al-Ahqaf ini. Taib, masih ada waktu ya? Taib. Oh, sudah Isa? Oh, belum. Taib. Baik, kita lanjutkan lagi. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu. Maka orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman. Mereka mengatakan, mereka ingin memprovokasi orang-orang yang beriman ya, dengan mengatakan lau kana khairam ma sabakuna ilaihi. Seandainya Islam ini benar, maka lasabakuna ilaihi, kami para petinggi-petinggi Mekah akan menjadi orang yang pertama memeluknya. Karena ini adalah surat-surat Makiyah ya. Kita tahu yang masuk Islam itu awalnya ya rata-rata adalah orang-orang yang secara sosial bukan orang yang tinggi. Masuklah Bilal bin Rabbah, Ammar bin Yasir, Suhaib, Khabbab, dan sahabat-sahabat yang secara sosial itu tidak dianggap tinggi di bangsa Mekah. Jadi mereka mengatakan lau kana khairam ma sabakuna ilaihi. Seandainya Islam ini benar, niscaya petinggi-petinggi Mekah orang yang pertama kali meluk Islam. Tapi lihat pengikut Islam, orang-orang yang tidak dianggap di dalam kedudukan di bangsa Arab waktu itu. Wa illam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim. Maka karena mereka tidak mendapatkan petunjuk, mereka akan mengatakan hadza ifkun qadim, ini adalah dusta yang lama, itu dusta yang diwarisi dari orang-orang yang terdahulu. Itu Al-Qur'an ini adalah sesuatu yang dusta begitu. Orang-orang kafir tidak beriman terhadap Al-Quran dikarenakan kesombongan mereka, sehingga mereka menolak kebenaran dan menganggap rendah orang lain. Pada Rasulullah SAW menyatakan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan adalah seorang yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dan ayat ini ikhwati fillah dijadikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir sebagai hujjah Ahlussunnati wal Jamaah. Kalaulah orang-orang kafir mengatakan lau kana khairan lasabakuna ilaihi, digunakan untuk memprovokasi merendahkan para sahabat yang awal-awal masuk Islam waktu itu, maka yang digunakan oleh para sahabat bahwa mereka adalah orang yang pertama kali dalam kebaikan. Kalaulah itu adalah sebuah kebenaran. Apa kata Al-Hafidz Ibnu Katsir? Beliau adalah seorang ulama yang wafat tahun 774 Hijriah. Beliau mengatakan dalam tafsirnya, Ahlussunnati wal Jamaah yaquluna, Ahlussunnati wal Jamaah mereka mengatakan fi kulli fi'lin wa qawlin lam yathbut an sahabati radhiyallahu anhum wa huwa bid'atun. Setiap perbuatan, ucapan yang tidak diriwayatkan dari sahabat, maka itu adalah perkara yang baru dalam agama. Kenapa? Li'annahu law kana khairan lasabakuna ilaih. Seandainya amalan itu baik, seandainya perbuatan itu baik, niscaya para sahabat adalah orang yang lebih dulu mengamalkannya. Kenapa demikian? Li'annahum lam yatruku haslatan, karena mereka tidak pernah meninggalkan satu kebaikan, satu perkara min khisalil khairi, dari perkara-perkara kebaikan, illa waqad badaru ilaiha, kecuali mereka bersegera di dalam melakukannya. Jadi kembali lagi sebagai penutup di sesi yang pertama ini, kalau orang kafir menggunakan kalimat itu untuk merendahkan para sahabat, maka ini hujah di kalangan para sahabat. Hujah bahwa seandainya ada sesuatu yang dianggap baik dalam Islam, maka kita katakan apa? Lau kana khairan lasabakuna ilaihi. Seandainya amalan ini baik, niscaya mereka para sahabat adalah orang yang pertama kali mengamalkannya, karena mereka adalah orang yang sangat semangat dalam mengamalkan kebaikan di dalam agama Islam.
Tapi kita dengarkan adzan dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Kenapa? Oh, belum masuk, Masya Allah. Anak pikir tadi sudah adzan. Bismillah. Gimana? Lanjut, Bang? Oke, siap. Nanti kalau agak mundur dikit gak apa-apa ya. Tapi kita masuk pada ayat yang ke-12. Sudah belum? Sudah masuk ya. Taib, daripada ini tanggungnya. Fadhal. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-12 dari surat Al-Ahqaf yang merupakan surat Makkiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah." Sebelum Al-Qur'an telah datang kitab yang sebelumnya yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yaitu kitab Taurat, imaman wa rahmatan, yang merupakan sebagai imam, sebagai petunjuk ya, dan sebagai rahmat. Wa hadza kitabun musaddiqun, dan Al-Qur'an ini datang membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat tersebut. Al-Qur'an tidak mengingkari keberadaan Taurat, tapi datang untuk membenarkannya. Lisanan Arabiyan, Al-Quran datang dengan berbahasa Arab. Untuk apa Al-Quran ini datang? Liyundziral ladzina zalamu, untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang berbuat zalim pada dirinya sendiri dengan melakukan kekufuran dan kemaksiatan. Al-Quran datang memberikan petunjuk, ini adalah perbuatan dosa,
Ini perbuatan kufur, diperingatkan mereka supaya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa busyra lil muhsinin, dan Al-Qur'an datang membawa kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Orang yang suka sedekah, yang suka membantu orang lain, Al-Qur'an mendukungnya. Di Al-Qur'an adalah basyiran wa nadhira. Al-Qur'an adalah pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Dari ayat yang mulia ini, ayat yang ke-12 dari surat Al-Ahqaf, ada satu faidah yang terambil yang dikeluarkan oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazair dalam kitabnya Aisarut Tafasir li Kalamil Aliyil Kabir. Salah satu faidah yang beliau keluarkan, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, adalah faidah di antara pelajarannya adalah kewajiban untuk mempelajari bahasa Arab. Karena Allah menyatakan di sini Arabiyan, itu lisanan Arabiyan. Al-Quran itu berbahasa Arab. Maka kata beliau bahwa di antara pelajaran dari ayat yang mulia ini adalah kewajiban untuk mempelajari bahasa Arab, terutama para pengemban risalah dakwah. Jadi barang siapa yang ingin menjadi dai, menjadi seorang mubalik, menjadi seorang penyampai dakwah, maka dia harus belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab merupakan bagian dari agama Islam. Bahasa Arab tidak bisa dilepaskan dari agama Islam yang mulia. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala? Beliau pernah mengatakan, innallaha ta'ala lamma anzala kitabahu bilisanil arabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan kitabnya dengan bahasa Arab, wa ja'ala rasulahu muballighan anhu, dan dijadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyampai Al-Qur'an tersebut, lil kitabi wal hikmah, itu menyampai kitab dan al-hikmah, itu as-sunnah, bilisanihil arabi, dan beliau juga menggunakan bahasa Arab. Wa ja'ala sabiqina ila hadzal din mutakallimina bihi, dan orang-orang generasi awal di kalangan para sahabat yang mendahului kita, mereka juga mutakallimin, berbicara dengan bahasa ini, yaitu bahasa Arab. Lam yakun sabilun illa dhabtid din wa ma'rifatihi illa bi dhabtil lisani wa sarat ma'rifatuhu minad din. Kata beliau, maka tidak ada jalan untuk bisa mengetahui agama ini kecuali dengan menguasai bahasa Arab, sehingga pengetahuan tentang bahasa Arab adalah bagian dari agama Islam. Jadi orang yang tidak paham bahasa Arab, maka dia tidak bisa mendapatkan bagian Islam yang sempurna. Apa kata Khulafaur Rasyidin yang wafat tahun 23 Hijriah di Madinah, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tentang bahasa Arab itu? Umar pernah mengatakan, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Belajarlah kalian bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Betapa banyak penyimpangan itu muncul karena kedangkalan mereka di dalam bahasa Arab, karena kejahilan mereka dalam bahasa. Seandainya mereka tahu bahasa Arab, niscaya mereka akan tahu bagian dari Islam yang besar. Dan kitab-kitab para ulama itu rata-rata berbahasa Arab. Kitab-kitab para ulama, kitab tafsir dan yang lainnya semuanya berbahasa Arab. Maka seandainya kita mampu untuk mempelajari bahasa Arab setapak demi setapak, maka itu adalah suatu keutamaan yang besar. Karena agama ini tegakkan di atas bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, bahasa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan bahasanya kitab-kitab para ulama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, itu dia masuk ke dalam agama Islam, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah di atas ucapan itu, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, niscaya mereka tidak akan pernah takut dan mereka tidak akan pernah bersedih. Ayat yang mulia ini adalah ayat yang sangat luar biasa, yang menunjukkan bahwa kewajiban seorang muslim ketika dia mendapatkan hidayah Islam, dia menyatakan bahwa Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kewajiban mereka adalah istiqamah di atas Islam itu. Apa keutamaan orang-orang yang istiqamah? Fala khaufun alaihim,
maka mereka tidak akan mendapatkan ketakutan. Takut dari apa? Takut dari kehidupan setelah kematian. Jadi mereka akan aman di kehidupan setelah kematiannya. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih. Sedih dari apa? Sedih dari dunia yang mereka tinggalkan. Orang-orang kafir ketika mereka tahu ajalnya sudah dekat, maka yang muncul adalah dua ini, ketakutan dan kesedihan. Takut kehidupan setelah kematian karena siksaan sudah di hadapan mata mereka. Dia tahu bahwa siksaan itu ada di hadapannya, dan mereka bersedih dengan dunia yang ditinggalkan. Betapa banyak harta yang sudah dikumpulkan, dan itu tidak bisa menyelamatkan mereka dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bersedih karena meninggalkan keluarganya, hartanya, anak keturunannya, sehingga bersedihlah mereka. Dan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang istiqamah. Orang yang istiqamah, maka mereka akan optimis, tidak takut menatap kehidupan setelah kematian, dan mereka tidak bersedih dengan dunia yang mereka tinggalkan. Apa itu istiqamah? Istiqamah adalah seorang senantiasa berada di atas ketaatan dan meninggalkan perkara yang dilarang dalam syariat, baik itu yang zahir maupun yang batin, secara amaliyah maupun i'tiqadiyah, secara yang zahir maupun yang batin. Sebagaimana kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau membuat definisi tentang istiqamah, dan ini kewajiban kita semuanya. Beliau mengatakan, al-istiqamatu hiya suluqus siratil mustaqim. Istiqamah merupakan jalan yang lurus. Wa huwa dinul qawim, dan dia adalah agama yang lurus. Min ghairi ta'rijin anhu yamnatan wala yasratan, yang tidak ada kebengkokan ke kanan maupun ke kiri. Jadi agama yang lurus, tidak tafrid, tidak meremehkan, tidak tafrid dan tidak ifrat, tidak meremehkan dan juga tidak berlebih-lebihan. Wa yashmulu dzalika fi'lu ta'ati kulluha adh-dhahiratu wal batinah, dan ini mencakup semua amalan-amalan di dalam agama, ketaatan dalam agama yang zahir dan yang batin. Wa tarkul manhiyat kulliha kadzalik, dan meninggalkan semua larangan-larangan yang ada. Dan ini adalah perkara yang sangat berat ya. Jadi bagaimana seorang itu tetap istiqomah, dia jaga sholat berjamaahnya, dia pelihara jenggotnya, dia tidak isbal, demikian seterusnya. Dia tidak jatuh dalam berbagai kemaksiatan yang ada sampai kematian mendatanginya. Suatu ketika Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, dia minta nasihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah nasihat yang emas ya, nasihat utama. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikanlah aku satu ucapan di dalam Islam yang aku tidak akan minta ucapan ini kepada orang selainmu. Apa nasihat emasmu untukku wahai Rasulullah? Aku disuruh ngapain dalam Islam ini? Maka Rasulullah hanya mengatakan, kul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah di atas ucapan itu. Orang-orang yang kehilangan keistiqomahan, maka dia akan terhinggapi penyakit futur. Dia akan terus merosot keimanannya, dan ketika futur ini dibiarkan, maka dia akan menyeret kepada kubangan keburukan. Orang yang asalnya beriman bisa terjerumus dalam kekufuran karena kefuturannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dalam hadisnya, likulli amalin syirratun wa likulli syirratin fatratun. Setiap amalan itu pasti memiliki masa puncaknya, dan setiap yang ada masa puncaknya maka ada masa di bawahnya. Jadi memang kondisinya fluktuatif, naik turun. Kemudian apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Faman kana fatratuhu ila sunnati, barang siapa yang futurnya, yang lelahnya di atas sunnahku, faqad aflaha, maka sungguh dia telah beruntung. Wa man kanat ila ghairi dzalika faqad halak, barang siapa yang selain dari itu, maka sungguh dia telah binasa. Maka kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak doa agar menjaga hati kita supaya tidak
futur, tidak kehilangan keistiqomahan, itu membaca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ini adalah doa yang banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak membaca doa ini, maka kita yang bukan di tingkatan para nabi dan rasul seharusnya lebih semangat untuk membaca doa yang sangat mulia ini. Kita pernah mengadakan sebuah riset ya di S2, penelitian di S2 yang kita angkat sebagai tesis di S2 tentang kondisi kontinuitas pasca mengenal dakwah salaf yang mulia. Jadi kita adakan sebuah riset apa yang menyebabkan orang-orang futur dari dakwah salaf yang mulia ini, dakwah yang mengajarkan Quran dan Sunnah. Maka setelah kita periksa ya beberapa, salah satu faktor yang menyebabkan, kita tidak bahas apa yang menjadikan mereka futur ya, karena banyak sekali faktornya. Kemudian kita carikan solusinya. Ada banyak solusi sebenarnya, tapi solusi yang pertama dan yang utama supaya seorang terselamatkan dari futur, yang separuhnya ya, itu separuh dari solusi itu, dan ini yang paling utama, yaitu berusaha tidak jauh dari majelis-majelis ilmu yang mulia. Rata-rata mereka-mereka yang futur itu berangkat dari keengganannya duduk di majelis ilmu. Asalnya mereka absen 1 kali, 2 kali dengan alasan kesibukan dan yang seterusnya. Kemudian mereka asing dari majelis ilmu, sehingga mereka tidak pernah mendengarkan tausiah dan peringatan. Asalnya mereka biasa dengan kebaikan, tapi ujungnya naudzubillah min dzalik, mereka menjadi orang terdepan yang menghalangi dakwah yang mulia ini. Wal iyadzubillah. Jadi kalaulah kita ingin selamat, tidak ada perahu penyelamat kecuali harus masuk di majelis ilmu yang mulia. Lihatlah bagaimana majelisnya Al-Hasan Ibnu Abi Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Majelis ilmu beliau bisa menyelamatkan warga yang hidup pada masanya dari jurang-jurang kekufuran dan kemurtadan. Apa kata salah satu muridnya? Ketika murid itu keluar dari Basrah, dia hijrah, dia keluar dari Basrah dalam satu keperluan. Kemudian ditanya oleh seorang yang ada di luar sana, di luar Basrah. Kita tahu Al-Hasan Ibnu Abi Hasan Al-Basri adalah seorang ulama besar, salah satu dari 4 orang yang dikatakan oleh Ibnu Jauzi sebagai orang yang sempurna dalam ilmu dan amalannya. Al-Hasan Ibnu Abi Hasan Al-Basri adalah seorang ulama besar yang majelisnya sangat luar biasa, yang sangat besar majelisnya. Nah, salah seorang muridnya ini, Hasan Al-Basri ini, keluar dari Basrah, ketemulah dia dengan seseorang. Ditanya, min aina anta? Dari mana engkau berasal wahai fulan? Maka dia katakan, ana rajulun min ahlil Basrah. Aku ini aslinya adalah orang Basrah. Aku bukan orang sini. Maka orang ini bertanya lagi, kebetulan kenalkah engkau dengan Al-Hasan Al-Basri? Kenalkah engkau dengan ulama besar Hasan Al-Basri, seorang tokoh tabi'in di Basrah yang wafat tahun 110 Hijriah? Maka dia katakan, aku muridnya Hasan Al-Basri. Karena dulu ya ulama itu tidak dikenal di dunia sosial. Mereka hanya dari mulut ke mulut, karena mereka tidak tahu Hasan Al-Basri wajahnya seperti apa. Meskipun mereka sering dengar qala al-imamun Al-Hasan Ibnu Abi Hasan Al-Basri, qala Hasan Al-Basri, mereka sering mendengar ucapan itu. Tapi Hasan Al-Basri seperti apa mereka tidak tahu, karena jarak yang sangat jauh. Maka dia katakan, aku muridnya Hasan Al-Basri. Maka dia katakan, wahai fulan, jelaskan kepadaku bagaimana hebatnya Hasan Al-Basri itu, seorang ulama yang besar, tokoh tabi'in. Maka dia katakan, Hasan Al-Basri adalah seorang yang ketika beliau perintahkan kepada kebaikan, beliau adalah orang yang pertama kali mengamalkannya. Hasan Al-Basri adalah seorang yang ketika melarang dalam satu keburukan, maka beliau adalah orang yang pertama kali meninggalkannya. Dan disebutkan serentetan kebaikan Hasan Al-Basri. Apa kata orang ini? Dia mengatakan, hasbuka hasbuka hasbuka, kaifa yudillu qaumun hadza fihim. Cukup, cukup, cukup. Bagaimana satu kaum akan tersesat kalau ada orang semacam ini di tengah-tengah mereka. Kita tahu ya, munculnya Mu'tazilah, Wasil bin Atha, itu muncul Mu'tazilah itu pada masa Hasan Al-Basri. Tahukah antum dari mana kiranya muncul penyimpangan pemikiran Mu'tazilah itu? Wasil bin Atha tidak mau duduk di majelisnya Hasan Al-Basri. Ketika ulama-ulama Ahlussunnah mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar tahta masyiatillah, pelaku dosa besar itu dibawa kehendak Allah,
Allah bisa mengadab dengan keadilannya, dan Allah bisa menyelamatkan mereka dengan rahmatnya. Maka mereka mengatakan manzilah baina manzilatain. Muncul pendapat yang tidak dikenal di kalangan para salaf, sehingga muncullah sekte dalam Islam yang dikenal dengan Mu'tazilah, berangkat dari tidak mau duduk di majelisnya Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Al-Basri. Betapa banyak pemikiran-pemikiran muncul menyimpang karena tidak duduk di majelisnya para ulama. Sehingga kembali lagi dalam permasalahan kita, kalau orang ingin selamat dari penyimpangan, maka dia harus bersabar duduk di majelis-majelis keilmuan. Biasanya subhatnya begini para ikhwah, biasanya ya, dan ini antum perlu antisipasi. Kajiannya itu sudah pernah disampaikan, penyampaiannya tidak menarik, materinya ana sudah pernah tahu, dan demikian subhat-subhat yang lain yang berujung dia tidak menyempatkan duduk di majelis ilmu itu. Hari pertama dia absen, pekan kedua dia tidak hadir, pekan ketiga dia hilang, dan demikian seterusnya. Akhirnya dia jauh dari majelis ilmu, asing dari majelis ilmu, sehingga terkenalah syubhat dan jauh dari keilmuan. Kita katakan ikhwati fillah, ini kalau penyakit itu datang ya, anak kasih obatnya ini. Ini minimal menjadi imunitas antum. Semoga kita selamat dari syubhat tersebut. Kalaulah yang disampaikan itu terulang, seandainya terulang sama persis materinya, maka ilmu dalam Islam ini memang diulang-ulang. Antum akan dapatkan nanti ayat-ayat yang serupa yang temanya sama, tentang masalah kebangkitan, tentang masalah kebenaran Al-Quran, seperti itu, apalagi ayat-ayat makiyah. Dan itulah Islam. Dan memang Islam adalah pengulangan. Kalaulah ustadznya tidak pandai dalam menyampaikan, seandainya begitu, tidak bagus dalam menyampaikan, maka tahukah antum, duduk di majelis ilmu itu adalah sebuah amalan yang sangat utama. Yang kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Duduk di majelis ilmu itu lebih afdal, lebih besar pahalanya daripada orang sholat sunnah. Seandainya ada orang sholat 2 rakaat dari ba'da maghrib sampai adzan isya sampai sekarang, maka yang besar pahalanya adalah orang yang duduk di majelis ilmu, bukan sholat sunnahnya. Ini menunjukkan keutamaan ahlul ilmi. Syaitan lebih takut dengan ahlul ilmi yang tidur daripada ahlul ibadah yang jahil yang sedang beribadah, karena dengan mudah dia dipalingkan karena ketidaktahuannya. Dan tahukah kita, duduk di majelis ilmu itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amalan yang menjadikan penyebab diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis ilmu adalah majelis yang orang yang ada di dalamnya dimohonkan ampun oleh penghuni langit, penghuni bumi, ikan yang ada di lautan, sampai semut yang ada di lubangnya. Dan itu keutamaan yang luar biasa. Kalau antum tidak mendapatkan kecuali hanya pengampunan, sudah cukup. Sudah cukup. Apalagi antum pulang mendapatkan ilmu. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika beliau mengatakan tentang pentingnya majelis ilmu? Seorang yang datang di majelis ilmu itu dia muncul rasa takut, dia punya keinginan untuk bertaubat. Sebelum dia sampai ke rumahnya, maka dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Umar mengatakan apa? Wala tafraku majalisal ulama. Janganlah kalian berpisah dari majelisnya para ulama. Kalian harus hadir di majelis-majelis ilmu. Sekali lagi para ikhwah, ketika itu syubhat muncul, maka antum ingat ini. Seandainya materi sama, enggak ada apapun, pengampunan sudah cukup bagi kita. Apalagi antum mendapatkan banyak hal, dan dengan duduknya di majelis ilmu, maka antum mendapatkan banyak keilmuan, dan itu menjadi salah satu penyebab selamatnya kita dari kefuturan. Antum akan merasakan orang-orang yang jauh dari majelis ilmu, maka pelan-pelan dia jauh dari keilmuan, dan dia dijauhkan dari daya Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah. Maka di tengah-tengah kesibukan kita, marilah kita sempatkan untuk hadir di majelis ilmu yang mulia. Baik, kita tutup dengan ayat yang ke-14 di pertemuan kali ini. Setelah Allah menyebutkan tentang orang-orang yang beristiqomah di atas keislamannya, yang salah satu faktor penyebabnya adalah dengan belajar, Allah menyatakan ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itulah para penghuni surga, mereka kekal di dalamnya karena amalan yang telah mereka lakukan ketika di dunia yang mereka istiqomah dengannya. Perhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan mengatakan bima kanu, yang sering kita sampaikan ya. Bima kanu itu ada baknya, bukan makanu tapi bima kanu.
Bima kanu menunjukkan bahwa amalan yang dilakukan oleh ashabul jannah dalam ayat ini tidak sebanding dengan balasan yang Allah berikan di surga. Berbeda ketika Allah mengatakan tentang penghuni neraka, biasanya Allah akan katakan makanu yaksibun, karena apa yang mereka usahakan. Adapun amalan-amalan penghuni surga, Allah menggunakan kalimat bima kanu ya'malun. Bima diantara fungsinya adalah amalan yang mereka lakukan tidak sama dengan balasan yang Allah akan berikan. Antum bisa bayangkan orang yang melakukan sholat qobliyah subuh yang hanya 2 rakaat itu, bahkan disebutkan dalam riwayat ketika Rasulullah sholat sunnah qobliyah subuh, saking ringkasnya sampai-sampai seolah-olah beliau tidak baca Al-Fatihah. Artinya sangat cepat sekali sholat sunnah qobliyah subuh beliau. Itu beliau berkatakan apa? Rak'atayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi mobil kita, rumah kita yang besar, yang mewah, dan apa yang kita punya itu nggak ada apa-apanya dengan 2 rakaat fajar. Seorang yang menjaga 12 rakaat rawatib, Allah jamin akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Seandainya ada pengumuman di masjid ini, barang siapa yang 12 kali hadir berturut-turut, maka dia akan mendapatkan kunci rumah di depan Masjid Ar-Rahmah. Kira-kira orang mau datang nggak? Dapat rumah jadi miliknya. Itu rumah di dunia akan berebut orang. Bagaimana kiranya rumah di surga yang di dalamnya penuh dengan perabot dan bidadari yang cantik jelita. Dan itu hanya didapatkan melalui sholat sunnah 12 rakaat saja. Jadi sekali lagi, bahwa amalan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman di surga itu sangat besar, yang patut kita bersyukur karenanya. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga kita diberikan keistiqomahan dalam mempelajari ilmu Islam, terutama dalam mempelajari tafsir Al-Quran. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga majelis ini menjadi majelis pelebur dosa-dosa dan kesalahan kita, sehingga kita bisa dimudahkan untuk melakukan kebaikan dan amalan-amalan yang mulia yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.